Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Priya Pratama dari Prodi Film Animasi Angkatan 2025 kelas A. Oke, jadi tugas keempat ini kita bakalan bahas sejarah film dan animasi ketika awal era film bisu ke film bersuara. Film suara adalah film dengan suara tersinkronisasi atau suara yang dicocokkan dengan gambar, bertolak belakang dari film bisu. Film bersuara diproduksi dengan dialog dan rekaman suara. Pertunjukan film suara pertama untuk umum dilangsungkan di Paris pada tahun 1900. Tetapi perlu berpuluh-puluh tahun kemudian hingga film suara dapat disinkronisasikan. Sinkronisasi yang dapat diandalkan sulit dicapai dengan sistem awal suara pada plat. Sementara amplifikasi dan kualitas rekaman juga tidak memadai. Inovasi dalam suara pada film memungkinkan pemutaran komersial film pendek yang menggunakan teknologi ini pada tahun 1923. Perkembangan pertama dalam komersialisasi film suara terjadi pada awal hingga akhir 1920-an. Pada awalnya, film suara yang masukkan dialog tersinkronisasi disebut talking picture atau talkies, berdurasi pendek. Film cerita awalnya hanya berisi rekaman suara untuk musik dan efek suara. Film ini cerita pertama yang diproduksi sebagai film suara, yaitu berjudul The Jazz Singer, yang mulai diedarkan bulan Oktober 1927. Film ini menjadi film laris, dibuat dengan teknologi Vitaphone yang merupakan merek ternama untuk teknologi suara pada plat. Meskipun demikian, teknologi suara pada film segera menjadi standar suara pada film suara pada saat itu. Pada awalnya, pada tahun 1930-an, awal dekade, film suara sudah menjadi fenomena global. Di Amerika Serikat tepatnya, film suara mengamankan posisi Hollywood sebagai salah satu pusat komersial budaya dunia. Contohnya sinema Amerika Serikat, yaitu di Eropa dan mungkin di tempat lain. Perkembangan baru ini diamati dengan kecurigaan oleh pembuat film dan kritikus yang khawatir film berfokus pada dialog akan merusak nilai-nilai estetika film bisu. Jepang memiliki tradisi sendiri berupa pemutaran film bisu diiringi oleh penampilan vokal hidup seorang pencerita. Oleh karena itu, film bersuara perlu waktu sebelum diterima secara luas. Di India, suara merupakan unsur transformatif yang menyebabkan industri film di negara ini berkembang dengan cepat hingga menjadi industri film paling produktif di dunia sejak tahun 1960-an. Ide menggabungkan gambar bergerak dengan rekaman suara hampir sama tuanya dengan konsep sinema itu sendiri. Pada tanggal 27 Februari 1888, beberapa hari setelah pelopor fotografi yaitu Edward Muybridge memberikan kuliah tidak jauh dari laboratorium Thomas Edison. Kedua penemu itu bertemu secara pribadi. Muybridge kemudian mengklaim bahwa pada kesempatan itu, 6 tahun sebelum pertunjukan film komersil pertama, ia mengusulkan sebuah skema untuk film suara yang akan menggabungkan gambar sopraskiscope dengan rekaman suara teknologi Edison. Persetujuan tidak tercapai, tetapi dalam setahun Edison menugaskan pengembangan kinestoscope yang pada dasarnya adalah sistem pertunjukan intim gambar sebagai pelengkap visual untuk fonografi silinder, yaitu nama ciptaannya. Kinestoscope dan fonograf silinder bergerak untuk perorangan gabungan menjadi alat bernama kinetophone pada tahun 1895. Namun, lemari untuk melihat gambar bergerak untuk perorangan segera ketinggalan zaman setelah suksesnya sistem proyeksi film, yaitu pada tahun 1899.
Sistem proyeksi film suara yang disebut Cinematograph atau panorama terutama dibuat berdasarkan pemikiran penemu kelahiran Swiss yaitu Francis Dussault, dipamerkan di Paris. Meski mirip dengan kinetophone, sistem ini memerlukan penggunaan penyuara kuping individual. Sistem silinder yang lebih baik, Phono Cinema Theater, dikembangkan oleh Clement Maurice Gratiolet dan Henry Lioret dari Prancis dan dipakai untuk memutar film-film pendek cuplikan teater, opera, dan balet di Paris Exposition tahun 1900. Pemutaran tersebut tampaknya merupakan pertunjukan film pertama berupa proyeksi gambar teaterscope, juga dipamerkan di Paris Exposition pada tahun 1900. Tiga masalah utama tetap ada, menyebabkan film dan rekaman suara tidak dapat dijadikan satu selama satu generasi. Sinkronisasi menjadi masalah utama, gambar dan suara direkam dan diputar kembali oleh perangkat terpisah, sehingga sulit untuk memulai dan memainkannya serentak. Ketika diputar, volume suara yang memadai juga sulit dicapai. Ketika proyektor film sudah memungkinkan, film diputar di hadapan penonton teater yang luas. Teknologi audio sebelum pengembangan penguat elektronik tidak dapat memenuhi kebutuhan suara untuk ruangan besar. Selain itu, masih ada tantangan besar. Akhirnya, ada tantangan dari kejernihan rekaman. Sistem primitif dari masa itu menghasilkan kualitas suara sangat rendah. Bila artis atau aktor tidak ditempatkan langsung di depan perangkat rekaman, terutama corong akustik, memaksakan adanya batasan tegas pada jenis film yang bisa dibuat dengan rekaman suara langsung. Inovator sinema berusaha mengatasi masalah dasar sinkronisasi dengan berbagai cara. Film-film mulai banyak mengandalkan rekaman gramofon yang dikenal sebagai teknologi suara pada plat. Plat rekaman suaranya sendiri sering disebut piringan Berliner, karena salah satu penemu utama dalam bidang ini adalah orang Amerika Jerman bernama Emil Berliner pada tahun 1902. Leon German mendemonstrasikan sistem suara pada plat Voronopon yang memakai rangkaian listrik yang baru saja dipatenkan olehnya di hadapan Ikatan Fotografi Prancis. Tahun kemudian, Gaumont memperkenalkan Elgepon, sebuah sistem penguat udara mampat berdasarkan Augustophone yang dikembangkan oleh penemu Inggris Horace Short dan Charles Parsons. Meskipun diperkirakan bakal sukses besar, inovasi suara dari Gaumont hanya mencapai kesuksesan komersial terbatas. Setelah melalui perbaikan, sistem Gaumont masih tidak dapat mengatasi tiga masalah dasar pada film bersuara dan harganya juga mahal. Selama beberapa tahun, Cameraphone, ciptaan penemu Amerika Serikat, pada tahun 1913, Edison memperkenalkan sebuah alat baru untuk sinkronisasi suara yang berbasis silinder yang diberi nama seperti penemuannya pada tahun 1895, yakni kinetophone. Tidak seperti lemari kinetoskop yang memperlihatkan film untuk penonton perseorangan. Kinetophone yang telah disempurnakan itu memproyeksikan film di layar. Sebuah fotograf dihubungkan dengan pengaturan katrol yang rumit ke proyektor film, sehingga memungkinkan dilakukannya sinkronisasi di bawah kondisi ideal. Kondisi di lapangan ternyata jauh dari ideal, dan kinetophone model baru dipensiunkan setelah lebih dari setahun pada pertengahan dekade 1910-an. Minat terhadap pertunjukan film komersial bersuara telah surut. Mulai tahun 1914, film The Photodrama of Creation yang mempromosikan konsepsi penciptaan manusia menurut saksi-saksi Yehuwa diputar di seluruh Amerika Serikat. Gambar proyeksi panjang 8 jam yang terdiri dari slide dan ceramah disinkronisasikan dengan ceramah yang direkam terpisah oleh permainan musik dari fonograf. Sementara itu, inovasi terus berlangsung di bidang lain. Pada tahun 1907,
penemu kelahiran Prancis berbasis di London, yaitu Eugène Lauste, yang bekerja untuk Laboratorium Edison pada tahun 1886 sampai 1892. Mendapatkan paten pertama untuk teknologi suara pada film. Penemuannya mengubah suara menjadi gelombang cahaya yang direkam secara fotograf di atas seluloid, seperti dijelaskan oleh sejarawan yaitu Scotty Ehman. Semuanya merupakan sistem ganda. Suara dijadikan bagian berbeda dari film pada film yang sama. Pada intinya, suara ditangkap oleh mikrofon dan diterjemahkan menjadi gelombang cahaya melalui sebuah katup cahaya yang berupa sebuah pita tipis dari logam sensitif melalui celah kecil. Suara yang mencapai pita ini akan diubah menjadi cahaya oleh getaran diafragma, memfokuskan gelombang cahaya yang dihasilkan melalui celah. Lalu gelombang cahaya itu difoto pada bagian lain dari film pada sebuah jalur yang lebarnya kira-kira 1/10 inci. Meskipun teknologi suara pada film akhirnya menjadi standar universal untuk suara bioskop tersinkronisasi, Lauste tidak pernah berhasil memanfaatkan penemuannya yang praktis menemui jalan buntu. Pada tahun 1914, penemu Finlandia yaitu Erik Tigerstedt, hak paten diperolehnya 4 tahun kemudian, baik suara yang direkam pada silinder, piringan maupun film. Teknologi yang ada pada waktu itu masih belum memadai untuk tujuan komersial. Selama bertahun-tahun kemudian, pimpinan studio film Hollywood tidak melihat manfaat memproduksi film bersuara. Oke, sekarang kita akan bahas realisme dalam sinema, atau bisa disebut neorealisme Italia. Neorealisme Italia dari bahasa Itali, yaitu neorealismo, juga dikenal sebagai zaman keemasan sinema Italia, adalah sebuah gerakan film nasional yang ditandai dengan cerita-cerita yang berlatar di antara kaum miskin dan kelas pekerja. Film-film tersebut difilmkan di lokasi seringkali dengan aktor non-profesional. Film-film tersebut terutama membahas kondisi ekonomi dan moral yang sulit di Italia, yaitu pasca Perang Dunia Kedua, yang menggambarkan perubahan dalam jiwa orang Italia dan kondisi kehidupan sehari-hari, termasuk kemiskinan, penindasan, ketidakadilan, dan keputusasaan. Para pembuat film neorealis Italia menggunakan film-film mereka untuk menceritakan kisah-kisah yang mengeksplorasi kehidupan sehari-hari kontemporer dan perjuangan orang Italia pada periode pasca perang. Film-film neorealis Italia telah menjadi wacana penjelasan bagi generasi mendatang untuk memahami sejarah Italia selama periode tertentu melalui penceritaan kehidupan sosial dalam konteksnya, yang mencerminkan sifat dokumenter dan komunikatif film tersebut. Beberapa orang percaya bahwa film neorealis berevolusi dari film montage Soviet, namun pada kenyataannya berbeda dengan sines-sines Soviet yang menggambarkan perlawanan rakyat terhadap perjuangan kelas melalui film-film mereka. Film-film neorealis bertujuan untuk menampilkan perlawanan individu terhadap realitas dalam lingkungan sosial. Neorealisme Italia muncul setelah Perang Dunia Kedua berakhir dan pemerintahan Benito Mussolini jatuh, menyebabkan industri film Italia kehilangan pusatnya. Neorealisme merupakan tanda perubahan budaya dan sosial di Italia. Film-film realisme baru dianggap sebagai film dengan gaya dan filosofi spesifik yang muncul selama periode pergolakan pasca Perang Dunia Kedua. Film-filmnya menyajikan kisah dan gagasan kontemporer dan seringkali direkam di lokasi syuting karena studio film Cinecittà telah rusak parah selama perang. Gaya neorealis dikembangkan oleh sekelompok kritikus film yang berfokus pada majalah sinema, yaitu Luciano Visconti, Gianni Buccini,
Cesare Zavattini, Giuseppe dan Santis Pietro Ingrao. Karena sebagian besar dilarang menulis tentang politik, pemimpin redaksi majalah adalah Vittorio Trabettino Mussolini, yaitu para kritikus menyerang film-film telefoni Bianchi atau disebut telepon putih yang mendominasi industri pada saat itu sebagai penyeimbang film-film arus utama yang populer. Beberapa kritikus berpendapat bahwa sinema Italia sebaiknya beralih ke para penulis realis dari pergantian abad ke-20. Wandering Musikianis, karya seniman neorealis Italia Bruno Caruso, yaitu pada tahun 1953. Banyak sineas yang terlibat dalam neorealisme menggambarkan keterampilan mereka dengan menggarap. Banyak sineas yang terlibat dalam neorealisme. Dampak neorealisme meluas ke seluruh dunia, menginspirasi gelombang baru Prancis, sinema novo Brasil, sinema paralel India, hingga menjadi dasar perkembangan sinema modern. Meskipun berumur singkat, neorealisme Italia menjadi bukti bahwa film dapat menjadi dokumen sejarah, alat komunikasi sosial, dan suara rakyat kecil. Karena itulah periode ini dikenang sebagai zaman keemasan sinema Italia. Ketiga, kita akan melanjutkan cerita tentang sinema, yaitu dari Hollywood. Sinema Hollywood klasik adalah gaya pembuatan film naratif dan visual yang berkembang pada 1910 sampai 1920-an. Berakar dari era film bisu, gaya ini kemudian mendominasi zaman kemasan Hollywood sejak hadirnya film bersuara pada tahun 1927 hingga lahirnya Hollywood baru pada awal 1600-an, dan menjadi gaya sinema paling persuasif di dunia. Awalnya film masih dipengaruhi teater dan vaudeville, namun sejak 1910-an sutradara seperti D.W. Griffiths mulai memanfaatkan kebebasan kamera untuk menciptakan ilusi realisme dengan kontinuitas waktu dan ruang. Tahun 1913 menandai terobosan global. Sementara di Amerika, The Birth of Nation itu 1915 mengukuhkan film sebagai media penceritaan besar. Tahun 1917 dikenal sebagai tonggak lahirnya gaya klasik. Dengan hadirnya film bersuara, gaya ini berkembang melalui sistem audio dan sistem bintang. Era 1930-an sampai 1940-an melahirkan karya-karya besar dari Gone with the Wind hingga Citizen Kane. Studio besar seperti MGM, Paramount, dan 20th Century Fox mendominasi, sementara sutradara visioner seperti Hitchcock, Howard Hawks, dan Frank Capra memperjuangkan ekspresi artistik mereka. Ciri utama sinema Hollywood klasik adalah penyuntingan kontinuitas dengan aturan 1800 derajat dan 30 derajat untuk menjaga orientasi penonton, serta penggunaan pemotongan silang untuk kesinambungan aksi. Narasinya logis, linear, dan berfokus pada karakter dengan motivasi psikologis yang jelas. Waktu digambarkan terus-menerus, hanya kilas balik yang diperbolehkan. Ruang sinematik diatur agar realistis dengan komposisi seimbang, frontalitas aksi, serta pencahayaan 3 titik yang menonjolkan keadaan dan ekspresi muka. Warisan Hollywood klasik berlanjut ke era New Hollywood 1960-an hingga 1980-an dan mempengaruhi gerakan besar dunia, termasuk gelombang baru Prancis. Bagi kritikus seperti André Bazin, sinema ini bukan sekedar industri, tetapi juga medium artistik yang mewakili visi personal para sutradara. Dengan demikian,
Sinema Hollywood bukan hanya gaya pembuatan film, melainkan fondasi naratif dan visual yang membentuk wajah sinema modern di seluruh dunia. Begitu penjelasan yang sangat kompleks dari ketiga bab, yaitu ketika awal film bisu sampai ke awal film bersuara, dan ada sebuah gerakan di Itali yang menjadi film mengangkat isu sosial mereka. Dari isi berkembangnya modernitas atau gaya baru di Eropa, yaitu namanya sinema Hollywood klasik. Sampai sekarang perkembangannya terus terjadi sampai kita bisa menikmati film seperti ini di era digital yang serba CGI. Begitu kompleksnya perkembangan di secara film, menurutku ya film akan selalu bercerita dengan perkembangan zaman dan seninya di situ. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih.